Hai, Shalom kepada semua jemaah. Selamat petang. Apa kabar Anda semua di rumah masing-masing? Dan mungkin juga ada di antara Anda yang mendengar renungan ini di tempat pekerjaan. Shalom kepada semua. Doa saya agar semua Anda tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap dijauhkan daripada COVID-19. Saudara-saudari, kita bersyukur ya kepada Tuhan karena petang hari ini sekali lagi kita boleh bersekutu bersama, dan dalam persekutuan ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada petang hari ini, saya mengajak Anda semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, pada petang hari ini kami boleh mengadakan persekutuan bersama-sama di rumah masing-masing. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan firman. Sungguh pun berita dunia ini ada banyak yang melemahkan kami dan menggegarkan, menggoncangkan iman kami. Tapi kami bersyukur adanya firman Tuhan. Itulah yang memberi berita harapan, berita kekuatan kepada setiap kami, khususnya ketika kami menghadapi wabah COVID-19 yang menekan hidup kami pada masa ini. Bapa di surga, ketika kami mendengar firman-Mu, kami tahu, kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhanlah yang memberi kami hikmat, pengertian, dan Roh Kudus juga yang memberi kekuatan kepada kami untuk melaksanakan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Samuel bab yang ke-24 ayat yang ke-25. 2 Samuel bab 24 ayat 25. Saya baca untuk kita semua. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sedang mengalami wabah pandemik COVID-19 pada hari ini, apakah respon, apakah kesadaran yang terbit di hati kita, kesan daripada pandemik COVID-19 ini? Apakah krisis pandemik COVID ini membuat Anda dan saya sadar dan kembali kepada Tuhan, atau sebaliknya? Sebagai orang percaya, respon sangat penting, karena daripada respon akan timbul tindakan dan perbuatan. Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, dalam 2 Samuel 24 ayat 25 ya, kita melihat di dalam bahagian ini di mana konteks ayat ini adalah berbicara tentang bagaimana bangsa Israel mengalami murka Tuhan akibat kesombongan Raja Daud yang memerintahkan panglimanya Yoab menghitung jumlah pasukan Yahuda dan Israel. Saat itu terhitung 500.000 tentara. Seolah-olah kemenangan Daud dalam pertempuran adalah karena jumlah dan kemampuan pasukannya. Daud lupa bahwa Tuhanlah yang membuatkan mereka menang. Tuhanlah yang dapat membuatkan mereka kuat, ya, sehingga mereka menang dalam setiap pertempuran yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Kesombongan inilah yang menjauhkan Daud dan bangsanya kepada Tuhan. Hal inilah yang membuat Tuhan murka, sehingga Tuhan menurunkan penyakit sampar
melanda seluruh negeri itu. Ya. Tapi puji Tuhan saudara, karena Daud menyadari, ya. Daud menyadari dan mengakui akan kesalahannya, sehingga melalui mezbah yang didirikannya, Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan untuk memohon kepada Tuhan agar tulah penyakit sampar itu berhenti. Ya, jadi dalam kata yang lain saudara, Daud menyadari bahwa penyakit sampar melanda seluruh negeri itu akibat daripada kesombongan daripada Daud dan bangsanya, ya, sehingga ini yang membuatkan Tuhan murka, ya, dan mengizinkan, ya, penyakit sampar melanda seluruh negeri, dan sehingga Daud menyadari, ya, mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, ya, dengan mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan di sana Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan untuk memohon pemulihan yang datang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus, Alkitab berkata, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Ya, mezbah meredakan tulah. Setelah mezbah didirikan oleh Daud, di sana Daud bertobat, merendahkan diri, mengakui Tuhan, ya, di atas kemenangan kejayaan yang dialami oleh Daud dan kerajaannya, sehingga inilah yang memulihkan bangsa Israel. Saudara-saudara, keadaan yang dialami Daud dan bangsa Israel tentu berbeza dengan apa yang sedang kita alami saat ini. Namun banyak persamaan, ya, banyak kemiripan. Sekarang ini dengan segala kecanggihan teknologi dan kemakmuran ekonomi membuat manusia sombong dan merasa tidak memerlukan Tuhan, sehingga manusia itu semakin jauh daripada Tuhan. Manusia itu semakin memberontak terhadap Tuhan. Ya, manusia sudah melupakan Tuhan dan melakukan dosa yang parah seperti penduduk Sodom dan Gomora. Ya, kita boleh melihat keadaan dunia kita hari ini, saudara. Ya, hal demikian membuat Tuhan murka, ya, dan memberikan peringatan kepada manusia. Nah, saudara, bagi saya, saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini merupakan satu peringatan, ya, yang keras, final reminder untuk kita semua, dan ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik, ya, peluang yang sangat baik, karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mencari Dia, bertobat, ya, mencari Dia, kembali kepada Dia sebelum Dia kembali kedua kali dalam dunia ini. Saudara-saudara, Tuhan mungkin sudah memberikan teguran melalui berbagai cara, ya, dan saya mengakui, ya, dimana apabila Tuhan mengasihi kita, Dia akan mengizinkan peringatan, teguran untuk supaya kita itu boleh didisiplinkan menjadi anak Tuhan yang tetap mengasihi Tuhan, ya. Namun peringatan Tuhan itu tidak memberi kesedaran kepada manusia. Saudara-saudara, melalui pandemik COVID-19 pada hari ini, siapapun kita, baik orang kaya atau miskin, berpangkat atau tidak, berpendidikan atau tidak, marilah kita mengakui bahwa kita ini tidak berdaya, kita ini rapuh, sehingga tidak ada lagi yang dapat disombongkan, dibanggakan di hadapan Tuhan khususnya. Saudara, tetapi tidak hanya berhenti sampai sadar akan kesombongan, tetapi percaya dan berserah kepada Tuhan penguasa di surga dan di bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya. Maksudnya, saudara-saudara, apa yang kita alami saat ini tidak hanya membuatkan kita sampai sadar sahaja, ya, tetapi juga biarlah ini membawa kita, ya,
untuk percaya dan berserah kepada Tuhan penguasa di sorga dan di bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat satu-satunya. Saudara-saudara, mezbah yang didirikan oleh Daud adalah ibadah dan pertobatan, ya, adalah lambang ibadah dan pertobatan. Jadi sebagaimana tulah penyakit sampar berhenti setelah Daud mendirikan mezbah, demikian pula ketika manusia di dunia ini bertobat dan merendahkan diri. Ya, saya percaya Tuhan dengan kuasa dan kedaulatannya, ya, akan memberikan pengampunan dan akan menghentikan COVID-19 ini, serta memulihkan keadaan kita di Malaysia dan akan memulihkan keadaan seluruh dunia ini. Amin, saudara. Kesombongan, yaitu melupakan Tuhan dan firman-Nya, akan merosakkan hidup kita. Inilah yang memisahkan, inilah yang merosakkan hidup kita. Saudara-saudara, maukah saudara-saudari hidup Anda dipulihkan hari ini? Apakah Anda rindu pemulihan daripada Tuhan? Pemulihan daripada dosa? Pemulihan daripada COVID-19 ini? Saya percaya inilah kerinduan semua orang, saudara. Mari saya mengajak kita mendirikan mezbah Tuhan dalam hidup kita sekali lagi pada masa pandemik COVID-19 ini dan sampai selama-lamanya. Ya, bertobat dan membuat komitmen baru di hadapan Tuhan untuk setia beribadah kepada Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah pandemik COVID-19 ini memberikan kepada kita satu peluang, ya, sungguh pun peluang yang terakhir. Biarlah kita ambil kesempatan ini untuk kembali kepada Tuhan, untuk bertobat, ya, memperbaharui hidup kita di hadapan Tuhan, ya, dan setia beribadah kepada Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Biar firman Tuhan ini memberkati kita dan akan memperbaharui kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Firman Tuhan.